Perkenalkan, nama saya Jonathan Glenn Arturi Tolomalo, NIM 2314201129, kelas A4 semester 3. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan. Dosen pengampu Aprilia Widya Mande, SH, MH. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Bentuk korupsi. Korupsi dapat memiliki berbagai bentuk seperti political bribery, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif. Political kickbacks, yaitu korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan. Election fraud, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kecurangan pemilihan umum. Dan yang terakhir, corrupt campaign praktik, yaitu praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Korupsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari individu maupun sistem. Beberapa penyebab utama korupsi antara lain motivasi pribadi, keinginan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, atau status sosial secara cepat tanpa usaha yang sah bisa mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. 2. Ketidakadilan ekonomi dan sosial. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan dasar dapat menyebabkan individu merasa terdesak dan mencari jalan pintas seperti melalui korupsi. 3. Kurangnya pengawasan dan transparansi. Sistem yang kurang diawasi atau minimnya akuntabilitas memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut dihukum. 4. Budaya dan toleran terhadap korupsi. Dalam beberapa masyarakat, korupsi dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan diperlukan untuk keberlangsungan hidup atau karir, sehingga menjadi perilaku yang diterima atau dibiarkan. 5. Lemahnya sistem hukum. Jika penegak hukum lemah atau tidak berdayaan dalam mengenai kasus korupsi, individu atau kelompok dapat merasa aman dan melakukan tindakan korupsi tanpa konsekuensi yang serius. 6. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan dalam pemerintahan atau perubahan politik yang sering dapat menciptakan peluang bagi pejabat atau individu untuk melakukan korupsi demi keuntungan pribadi. 7. Gaji dan fasilitas yang rendah. Kurangnya insentif dan memadai bagi pejabat atau pegawai negeri untuk memicu mereka untuk mencari penghasilan tambahan secara ilegal. Faktor ini yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya korupsi yang pada gilirannya merugikan masyarakat dan negara. Berikut adalah contoh kasus korupsi yang terjadi. Saudara, mantan wali kota Lek Sumawe Aceh 2 periode Suwaidi Yahya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi rumah sakit. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lok Sumawe menetapkan mantan wali kota Lok Sumawe sebagai tersangka dugaan korupsi dana RS Arun sebesar 44 miliar rupiah. Video dokumentasi Kejaksaan Negeri Lok Sumawe Aceh memperlihatkan tim penyidik Kejaksaan menahan mantan wali kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya usai ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi rumah sakit Arun Lok Sumawe senilai 44,9 miliar rupiah. Wali kota yang pernah menjabat 2 periode tersebut kemudian langsung dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Lok Sumawe ke lapas kelas 2B Lok Sukor, Aceh Utara. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Suwaidi Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 30 Jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai terdakwa Suwaidi Yahya selaku wali kota Lok Sumawe menyalahgunakan wewenang dalam mengelola rumah sakit Arun pada rentan waktu 2016 sampai 2022. Rumah sakit tersebut merupakan hibah dari PT Arun kepada pemerintah kota Lok Sumawe. Korupsi di kasus yang melibatkan Suwaidi Yahya ini termasuk korupsi anggaran markup dana alokasi DAK
yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek-proyek di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Wadi Yahya terbukti terlibat dalam pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan fisik, termasuk proyek rumah sakit. Sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dialihkan atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan anggaran yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Tindakannya ini melibatkan korupsi anggaran untuk proyek fisik yang dalam hal ini menyangkut sektor kesehatan. Korupsi tersebut merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih memadai. Kasus korupsi yang menyebabkan Suhadi Yahya mencerminkan masalah yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintah dan praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Penanganan kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi sistem pemerintahan dan masyarakat untuk lebih mementingkan kewaspadaan terhadap potensi korupsi. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan.